Hai semuanya, hai teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat, dan tetap semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Untuk kalian yang baru di channel ini, perkenalkan, nama aku Novita Lema, dan aku sekarang berada di Belgia, jadi kalian berada di channelnya Novita Lema di Belgia. Oke teman-teman, mungkin ada yang di sini yang nonton ini, kalian yang follow aku di Instagram, kalian yang follow aku di Facebook. Ya, jadi beberapa hari ini atau seminggu ini tuh aku ada di postingan aku di Instagram, Facebook gitu ya. Kalau aku posting sesuatu yang sahabatku, aku kehilangan sahabatku dan kayak sedih banget gitu, fotonya aku posting, terus ada yang bilang setelah 3 hari tuh kayak ikhlaskan aja gitu ya, ikhlaskan aja. Terus ada yang bilang kenapa sih sampai sedih kayak gitu, terus ada yang bilang sedekat apa sih kamu sama dia gitu ya. Jadi mungkin kalian di sini yang nonton ini, mungkin kalian sudah pernah ngalamin kehilangan sahabat yang benar-benar kalian, pokoknya namanya sahabat ya, sahabat tuh it's everything guys. Jadi aku baru kali ini gitu loh, aku baru kali ini kehilangan sahabat aku, orang yang aku kenal, orang yang pokoknya sahabat, lebih dari itu tuh udah aku anggap kayak keluarga. Jadi di video kali ini aku pengen sharing uh, sedekat apa kita, kenapa dia tuh begitu berarti dalam hidup aku, dan kenapa tuh aku sedih banget karena orang tuh penasaran sedekat apa sih aku sama dia. Oke guys, jadi sebelum aku masuk ke cerita ini, teman-teman jangan lupa kalian follow aku di Instagram @novitalema, di Facebook kalau kalian tertarik juga di Facebook. Kemudian jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke guys, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai. Oke teman-teman, jadi aku di sini cerita dari awal kita ketemu. Jadi aku nggak mau panjang-panjang gitu ya guys ya. Jadi aku ketemu dia tuh kalau nggak salah akhir September atau Oktober. Jadi waktu itu tuh biasanya kalau kampus kan buka pendaftaran Juni, Juli, Agustus. Agustus tuh udah terakhir ya guys. September tuh udah mulai belajar gitu. Nah di situ kita terlambat gitu. Jadi waktu itu di akademik aku datang daftar hari itu, aku lihat dia gitu ya, temanku ini, sahabatku ini. Tapi di situ kan kita masih belum kenal ya, masih pokoknya aku juga nggak, kita nggak saling tegur, kita pokoknya biasa-biasa aja. Tapi ternyata satu jurusan gitu. Jadi aku jurusan business management, manajemen bisnis. Dia juga gitu guys. Jadi namanya satu kelas gitu kan, pasti ketemu kan lebih lebih sering tiap hari gitu ya kan, juga reguler kan pagi gitu, kuliah pagi, jadi pagi tiap hari lah ketemu. Kemudian kalau misalkan ada tugas-tugas kelompok tuh aku sering sama dia gitu juga. Nah kemudian pada saat itu kan kita biasa-biasa aja sebagai teman kelas aja ya, belum terlalu yang sahabat gitu, pokoknya biasa. Tapi lama-lama kemudian kayak seleksi alam gitu ya, kita kuliah tuh pasti kita akan ketemu, kalau nggak ketemu pacar paling ketemu sahabat gitu kan teman-teman. Nah di situ tahun 2010 kalau nggak salah, tahun 2010 itu aku ada kegiatan untuk pulang kampung. Jadi kegiatannya itu waktu itu pemilihan bupati untuk pertama kalinya di pulau aku, Pulau Morotai. Jadi itu dihimbaukan mahasiswa dari Kabupaten Pulau Morotai harus pulang dan ikut berpartisipasi. Nah, di situ artinya kan kita biayai, dipartisipasi oleh pemerintah atau kandidat yang membawa kita pulang gitu guys. Nah, kebetulan salah satu anggota DPR-nya itu adalah dosen aku, kalau dosen aku. Jadi pas itu aku bilang sama dosenku, boleh nggak aku ajak temanku gitu. Oh bisa bisa. Jadi waktu itu aku juga salah satu tim sukses dari
pemilihan bupati pada saat itu, dan aku bawa teman sahabatku ini. Dan di situ pertama kali dia ketemu orang tua aku karena aku pulang kampung ya. Jadi aku ketemu orang tua aku, ketemu saudara-saudara aku, keluarga aku semua, pokoknya ketemu. Dan kita di situ kayaknya satu minggu di situ di rumah sama mama sama papa, pokoknya ada kegiatan pemilihan itu, pokoknya itu semua tuh dia ikut aku gitu kayak asisten gitu. Kemudian selesai kegiatan itu kita pulang, di situ kita udah mulai dekat gitu. Nah pada saat itu aku berkomitmen aku kuliah dan aku nggak mau pulang-pulang gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak pulang, aku pasti sama dia. Kalau aku nggak ke rumah tante, aku pasti sama dia gitu. Nah, singkat cerita, di situ kita udah berbagi namanya kuliah. Terus aku tuh orang tipe tipe orang tuh yang kalau misalkan mama sama papa belum kirim uang gitu, aku tuh nggak tipe yang cepet kirim uang minta uang gitu gitu gitu, nggak guys. Jadi kita tuh ya benar-benar fight banget. Jadi kalau misalkan nggak makan, maksudnya kalau nggak ada duit gitu nahan aja gitu, untuk nggak ada duit itu kita nyari akal gimana nya. Pokoknya aku tuh pernah sampai sempat jadi cleaning service gitu ya di kampus gitu guys. Jadi karena gitu, jadi aku tuh udah merasakan banget apa namanya kuliah itu. Nah pada saat itu tuh aku tinggal di asrama mahasiswa, which is like aku nggak tinggal bareng sama sahabatku ini, tapi pada saat sahabatku ini dia tinggal ada rumahnya sendiri. Jadi rumah dibuat itu kita kasih nama tuh gubuknya dia. Tapi sering kita ke sana, kita masak bareng, pokoknya kita patungan-patungan uang, kita masak-masak, pokoknya jadi beriringnya waktu sampai di saat dimana aku aku ikut program dimana aku tuh harus ke luar negeri, program mahasiswa dari kampus itu. Jadi waktu itu kan syaratnya aku harus wisuda dulu, kemudian pokoknya aku harus ikut programnya, kegiatannya selama 1 tahun, pokoknya itu jadi waktu tuh terbagi-bagi. Jadi pada saat itu sibuk banget dan pokoknya segala macam tuh kayak aku sibuk banget, dan aku keluar dari asrama dan kita tinggal bareng sama sahabat aku itu. Kemudian momen-momen dimana aku tinggal sama dia tuh, aku tuh di situ kan semester terakhir dimana kita fight sama skripsi, dimana kita harus berbagi kegiatan dengan hal-hal yang lain. Kemudian di situ momen yang aku rasakan banget, dimana tuh kayak kita susah bareng gitu ya guys, kita tinggal di gubuk itu tuh aku ingat banget. Kadang tuh kalau misalkan nggak ada uang itu, kalau misalkan aku beli Indomie satu atau mie instan satu gitu, itu tuh pasti kita makannya berdua gitu guys. Jadi kalau misalkan aku sibuk banget, aku keluar terus pulang gitu, pasti dia udah siapin aku sesuatu makanan gitu. Nah jadi pada saat itu aku aku kan harus keluar negeri. Jadi waktu itu kita dibukakan gitu, interviewnya kita ikut interview, dia juga sahabatku ini. Tapi ternyata di situ lulus interview bareng-bareng, lulus interview, kemudian kerja-kerja. Kemudian di situ kita kan harus check up kesehatan. Di situ kita harus check up kesehatan, dimana check up kesehatan tuh kayaknya ada 2 kali guys. Jadi 2 kali, dan di tes kesehatan yang pertama tuh kita harus ke Ternate pada waktu itu. Jadi setelah dari Ternate check up kesehatan tuh kalau nggak salah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kita dengar hasilnya guys. Jadi pada waktu itu kita kan di rongseng di dada gitu, pokoknya kita di check up semua badan kita gitu ya. Waktu itu juga waktu pengalaman pertama aku dalam hidup aku dicek gitu ya. Kita tuh disuruh buka baju, difoto di dada, di belakang, di tulang belakang kayak gitu itu. Dan ternyata di situ tuh dia tuh
dia tuh ada masalah guys. Jadi di situ kita ketahui bahwa dia ada masalah sama paru-parunya. Jadi di paru-paru tuh kayak kalau dilihat di foto tuh kayak ada sesuatu gitu yang menonjol, bukan menonjol tapi kayak kayak hitam, kayak spot gitu loh guys. Jadi spot gitu. Jadi aku sama yang lainnya itu pokoknya kan kita dipanggil satu-satu ya guys. Jadi kita dipanggil satu-satu, dikasih informasi, oke kamu tuh nggak ada apa-apa, kamu tuh seperti ini. Jadi kita kan satu rumah, jadi dia pulang, dia kasih tahu. Jadi situ tuh sedih banget ya, sebagai sahabat aku sedih, aku kasihan juga. Aku telepon mama sama papa aku waktu itu dan aku kasih tahu, dan aku bilang kayaknya kita harus cari solusi gimana berobat biar dia tuh sembuh gitu guys. Jadi beriringnya waktu aku sering pulang ke orang tua aku setelah intensif, maksudnya kayak ini aku udah mau wisuda, aku udah mau itu udah ada kelonggaran gitu ya, dia harus pulang kampung. Kadang pulang kampung waktu kalau Natalan itu dia juga ikut gitu ya. Jadi mama sama papa aku tuh seneng banget sama dia karena dia orangnya tuh klik banget sama keluarga kita. Kliknya itu tuh maksudnya kayak dia nggak pilih-pilih di situ tuh. Keluarga, maksudnya keluarganya aku kan, kita orang biasa ya, kita orang 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 biasa. Rumah aku tuh nggak mewah, rumah aku tuh biasa banget kayak gitu ya. Sampai kita pindah rumah itu dia tuh tetap ada sama kita gitu loh, jadi kerasa banget kan suasananya gitu. Nah pada saat itu aku tuh sempat kecewa gitu kan, aku bilang mungkin aku nggak jadi ke Australia deh, kita kuliah aja, kita lulus aja wisuda langsung kita cari kerja bareng-bareng kayak gitu. Jadi waktu itu kita habis ujian skripsi, dia bilang ke aku, kamu nggak usah gitu, kamu nggak usah kecewa gitu ya, kamu apa namanya, kamu kan berpotensi banget untuk bisa berangkat gitu kan. Cek kesehatan kamu baik, speaking kamu baik kan, di situ kan juga tes bahasa Inggris ya guys. Jadi di situ dia bilang ke aku nggak apa-apa gitu ya. Terus dia bilang ke aku apa namanya, kamu berangkat aja ke Australia, nanti kalau misalkan aku lulus kuliah, aku akan pergi ke Morotai, aku akan pergi ke mama sama papa kamu, aku akan tinggal sama mereka dan aku yang akan jagain mereka. Jadi kayak istilahnya tuh kayak dia tuh gantikan aku di rumah kayak gitu. Jadi itu aku ingat banget malam-malam waktu itu. Jadi setelah dia ngomong kayak gitu kan terharu banget kan. Jadi waktu itu aku nangis. Jadi waktu itu aku bilang ya udah deh kalau gitu kita berdoa aja. Jadi waktu saat itu waktu aku sama dia tuh malam-malam atau kita lagi, kalau misalkan lagi sedih-sedih itu pasti kita doanya tuh bareng-bareng kayak gitu. Jadi aku berdoa duluan, kadang baru itu dia. Jadi kita nyanyi bareng, kita berdoa bareng. Jadi kayak kalau misalkan kita berdoa tuh, aku udah kasih tahu aku berdoa ini, kamu berdoa yang ini kayak gitu. Jadi di situ tuh kayak terbuka semua. Dia tahu semua, dia tahu seperti apa aku orangnya. Dan pokoknya kalau misalkan aku punya apa-apa, aku punya barang atau aku punya pokoknya barang, baju apapun gitu, kalau misalkan dia pakai gitu tuh aku nggak jadi masalah pokoknya. Padahal aku tuh paling anti banget kalau orang tuh pakai baju aku atau kayak gimana tuh, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi sama dia tuh aku itu aja, kayak yain aja gitu. Kemudian aku ingat juga di satu momen dimana kita waktu itu kita praktek di bank gitu, di bank. Jadi kita tinggal sama orang-orang yang kita kenal gitu, yang aku kenal maksudnya. Kemudian di situ tuh karena kita praktek kayak sibuk-sibuk banget juga, di situ tuh orang itu kan kenal sama orang tua aku, orang kenal juga sama mama, punya kita kayak tetanggaan lah dulu kayak gitu. Dan mereka tuh maksudnya orang mereka tuh
dulu sering dibantu sama mama sama papa aku, tapi pada saat kita tinggal di situ 1 minggu kayaknya tuh mereka tuh usir gitu. Jadi aku diusir sama mereka, dari mereka, aku sama dia. Itu tuh momen yang paling 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 menyedihkan dalam hidup aku, momen yang paling menyedihkan, dimana dipermalukan gitu ya, kayak gitu. Jadi uh, di situ aku nggak kasih tahu mama sama papa aku nggak kasih tahu siapa-siapa, cuma berdua aja sama sahabat aku ini. Dan di saat itu kita tinggal di tempat lain, kita harus jalani praktek tuh selama 3 bulan. Jadi pokoknya susah kadang tuh pergi praktek pulang praktek nggak makan gitu ya. Pokoknya kesedihan tuh semua dirasakan tuh bareng-bareng guys. Jadi di saat-saat itu tuh, maksudnya kan aku dari dulu tuh kayak dibilangin mama sama papa, walaupun susah gitu, walaupun nggak punya apa-apa, nggak punya baju yang bagus, nggak punya peralatan perhiasan atau apapun kayak gitu tuh, aku sering diingatin sama orang tua aku bahwa nggak bisa aku kayak main-main sama laki-laki gitu untuk dapatin uang gitu nggak bisa. Jadi kita memang yang kita hanya bisa lakukan tuh hanya berdoa. Jadi setiap malam tuh pasti aku berdoa sama dia, dan itu aja kayak yang bisa menolong kehidupan aku waktu itu. Karena aku kuliah tuh aku benar-benar mandiri banget, aku sampai lulus kuliah kerja sampai kayak gitu tuh benar, itu prinsip aku dari dulu. Nah kemudian uh, di situ setelah pulang praktek aku lulus kuliah, kita lulus bareng-bareng, kita wisuda bareng-bareng. Dan itu wisuda kan bulan September kalau nggak salah, dan bulan November tuh aku udah berangkat ke Australia kayak gitu. Jadi aku lulus wisuda bulan September, aku pulang ke kampung sama mama sama papa 1 minggu itu. Jadi dia juga ikut. Jadi pas aku pulang untuk siap-siap berangkat ke Australia di mana bulan November itu, di situ dia tuh udah tinggal sama mama sama papa. Jadi mulai dari saat itu dia tinggal sama papa sama mamaku sampai dia menikah di sana. Tapi menikahnya tuh semua tuh kayak mama sama papa tuh sebagai wakilnya dia gitu, jadi semua diurusin kayak gitu. Kemudian yang bikin aku sedih, tuh gimana ya, dia tuh orang yang tahu perjuangan aku dari dulu, orang yang benar-benar dia tuh sahabat yang nggak pernah keluarkan kata satu kata pun yang kayak bikin aku tersinggung atau bikin aku kecewa atau bikin aku kayak sedih gitu. Nggak pernah sama sekali. Dia tuh selalu positif banget, selalu kayak support aku kayak gitu. Dan kita tuh nggak pernah bertengkar gitu, nggak pernah kita bertengkar atau gimana kayak ngambek-ngambek itu nggak pernah. Jadi kita nggak pernah ada adu mulut atau ada apa gitu, nggak pernah. Jadi dia tuh orang yang benar-benar aku percaya banget segitu. Jadi aku lulus kuliah, aku pulang dari Australia, pokoknya dia masih di sana. Tapi waktu itu aku pulang dia nikah, jadi dia sudah menikah. Jadi aku berpikir ya sudah, dia kan sekarang udah menikah, ada punya kehidupan baru, punya anak dan punya suami gitu ya. Tapi lama-lama kayak dia nikah kan udah tinggal di tempat yang lain gitu. Tapi setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali tuh kadang itu ke mama ke papa aku. Jadi pokoknya ada setiap hari, pokoknya setiap weekend, kayaknya hampir setiap weekend tuh dia pasti pulang ke mama sama papa aku. Dan dia tuh kayak udah anggap itu kayak rumah sendiri. Jadi dia tuh kayak bertingkah tuh kayak nggak seperti orang asing gitu. Maksudnya
udah biasa aja. Jadi sama adik-adik aku, sama keluarga aku, semua tuh udah klik banget gitu. Jadi kita tuh udah anggap kayak saudara gitu aja. Jadi eh waktu tahun lalu aku bilang sama dia, aku kan sekarang aku tuh punya project yayasan sama PAUD itu guys. Jadi itu kan yayasan non profit, dimana aku tuh nggak ada apa-apa gitu ya, maksudnya. Jadi aku di sini maksudnya, jadi aku juga nggak bisa kontrol gitu. Jadi aku bilang sama dia, eh, nantinya dia jadi kepala sekolah gitu ya, maksudnya dia jadi orang yang bisa aku percaya, yang kontrol ini. Nanti aku tuh rencana banget kalau misalkan nantinya aku punya rezeki gitu ya, aku tuh pengen bangun ini itu yang bisa aku bantu masyarakat, bisa bantu anak-anak, yang terutama di sini tuh anak-anak yatim piatu, anak-anak yang homeless, anak-anak yang pokoknya seperti itu. Karena bagi aku rasakan dimana kita dulu tuh bersekolah tuh susah banget, mau sekolah tuh harus ke mana-mana gitu, harus nggak bisa di kampung gitu karena nggak ada sekolah gitu teman-teman. Nah, jadi waktu tahun ini dia sakit. Jadi aku pikir tuh sakitnya biasa aja guys. Jadi aku waktu sakit tuh di rumah mertuanya sama suaminya, terus uh, mama sama papa ambil, jadi diurus di rumah, pokoknya diurus ini semuanya sama mereka, sama mama sama papa. Kemudian nantinya itu meninggal kan kemarin tanggal 16. Nah, jadi di situ pas meninggalnya itu kan sedih. Yang bikin aku sedih itu aku nggak bisa lihat dia gitu ya, aku nggak bisa kayak peluk dia, aku nggak bisa bilang kayak apa sih yang harus aku berbuat gitu, apa yang harus aku lakukan untuk misalkan untuk kamu yang belum tercapai di sini dunia ini tuh, mungkin anak kamu gimana sih. Jadi anaknya kan satu cowok, jadi nanti tuh kayak sama sama suaminya, tapi nanti mungkin sama mama sama papa aku, kayak gitu teman-teman. Jadi uh, aku setelah dia pergi itu, maksudnya setelah dia meninggal tuh, terasa kayak sesuatu yang terbuka di pikiran aku. Ternyata kayak kayak hanya satu klik gitu langsung habis gitu teman-teman. Jadi aku di sini melihat kayak hidup itu begitu-begitu singkat ya, hidup itu begitu singkat. Dan itu tuh membuat aku jadi kayak sedikit insecure, kayak aku lebih ke sekarang tuh kayak kalau aku buang waktu gitu, aku nggak ngapa-ngapain gitu, pasti tuh aku takut karena sedih banget. Jadi kayak gitu. Pokoknya teman-teman, kehilangan seseorang yang kita sayang, seseorang yang berarti ya. Jadi buat aku, orang tua aku, suami aku, sahabat, dan saudara, yang itu tuh orang-orang yang paling dekat aku tuh. Jadi ini tuh yang pertama kali dalam hidup aku kehilangan sahabat itu. Dan pokoknya kayak gitu teman-teman. Jadi yang sedih itu kan aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa tanyakan waktu dia sakit itu, aku nggak bisa tanya kamu gimana gitu ya, kamu butuh apa, atau sakitnya di mana gitu, apa yang bisa aku bantu gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu tuh waktu pas dia mau meninggal itu, maksudnya sehari sebelumnya itu dia tuh kayak panggil-panggil aku gitu teman-teman. Jadi di situ aku sedih gitu, mungkin ada sesuatu yang dia pengen sampaikan gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan aku mau bilang kalau misalkan kalian punya teman, kalian punya sahabat kayak gitu, uh, gunakanlah waktu atau gunakanlah waktu kalian
dan sayangi orang-orang yang di sekitar kalian gitu ya. Jangan sampai waktunya itu udah nggak ada dan yang ada tuh cuman kesedihan, air mata, dan pada akhirnya tuh nggak ada gunanya gitu. Oke guys, jadi itu aja cerita dari aku. Aku harap kalian bisa ngambil sesuatu dari cerita ini teman-teman ya. Thank you so much, and I see you on my next video guys. Dah.